Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam di suatu tempat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada umumnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Apakah itu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati abiotik? Yuk, simak penjelasannya. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati atau biotik yaitu semua kekayaan alam berupa makhluk hidup, baik itu dari tumbuhan maupun dari hewan. Contohnya yaitu seperti di atas tadi, hewan dan tumbuhan. Yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik, yaitu semua kekayaan alam yang berupa benda mati yang diambil manfaatnya. Contohnya cahaya matahari, air, angin, tanah, dan lain sebagainya. Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu satu, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk penjelasannya, kita simak berikutnya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Adapun contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah air, tanah, udara, hewan, dan tumbuhan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah semua kekayaan alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya hasil tambang yaitu minyak bumi, gas, emas, perak, dan lain-lain. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sebagai bahan makanan, misalnya tumbuhan dan hewan. Tumbuhan yaitu berupa sayur-sayuran, kemudian dapat dijadikan obat-obatan, seperti itu ya. Kemudian kalau hewan misalnya ayam, dapat diambil dagingnya dan telurnya. Kemudian kalau sapi dapat diambil susunya dan dagingnya. Kemudian yang kedua sebagai pembangkit listrik. Ya, misalnya cahaya matahari menggunakan panel surya, itu juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Kemudian angin, uap, air dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Satu, sebagai bahan bakar minyak bumi, contohnya bensin, solar, aftur. Nah, kalau bensin ini biasanya digunakan sebagai bahan bakar motor, kalau solar ya sebagai bahan bakar diesel, kemudian aftur itu sebagai bahan bakar pesawat. Yang kedua, sebagai bahan pembuatan perhiasan, contohnya emas, perak, berlian. Nah, kalau emas ini bisa juga dipakai sebagai bahan untuk membuat kalung, cincin, begitu juga perak dan berlian. Yang ketiga, sebagai bahan pembuat peralatan, contohnya besi, aluminium, logam. Nah, biasanya
Besi, aluminium, atau logam ini digunakan sebagai alat-alat rumah tangga. Misalnya kalau aluminium sebagai panci, kemudian besi sebagai bahan-bahan sebagai pembuat mobil. Jadi pada umumnya sumber daya alam itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama sumber daya alam hayati, yaitu berupa makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik, yaitu berupa benda mati yang diambil manfaatnya. Contohnya tanah, udara, cahaya matahari, air, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, yaitu kalau sumber daya alam dapat diperbaharui itu tidak dapat habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Tetapi pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu bisa habis apabila digunakan secara terus-menerus. Dengan mengetahui perbedaan keduanya, semoga kita dapat menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Semoga video ini bermanfaat. Bagikan ke teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton. Selamat belajar generasi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.